Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, Salam Indonesia. Dalam merumuskan dasar negara, seringkali terjadi perbedaan pendapat. Di Indonesia, pada ketika kita baru merdeka, muncul gagasan bahwa Indonesia ingin dijadikan negara yang berlandaskan dengan Islam. Namun, tentu gagasan ini ditentang oleh para tokoh dari Indonesia bagian timur. Akhirnya perbedaan ini semakin memuncak dengan topik tentang 7 kata di rancangan preambul Piagam Jakarta. 7 kata ini adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 7 kata ini akhirnya dihapus, namun sempat diprotes oleh banyak tokoh Islam pada saat itu. Bersama saya hari ini ada Bang Niko Tasiam, seorang ahli sejarah yang aktif juga di Asosiasi Guru Sejarah Indonesia. Jadi menurut Bang Niko, apa sih yang melatar belakangi penghapusan 7 kata ini dari Piagam Jakarta? Nah, ini tentunya menjadi hal yang sering kita pertanyakan juga ya. Apa sih latar belakangnya? Sore hari itu ada kabar dari perwira penghubung dari Laksamana Maeda terkait dengan protes dari saudara-saudara kita di Indonesia Timur ya terkait 7 kata tersebut. Yang disampaikan kepada Bung Hatta. Akhirnya Bung Hatta di pagi hari itu mengumpulkan beberapa tokoh Indonesia yang dianggap ya waktu itu bisa merepresentasikan dari umat Islam saat itu. Yaitu ada Teguh Hasan dari Sumatera, terusnya ada Kasman Singodimedjo, terusnya juga ada Ki Bagus Hadikusumo dan juga Kiai Haji Wahid Hasyim. Nah, ini lengkap nih, lengkap dan tentunya tokoh-tokoh ini kaget kenapa hal ini dipermasalahkan kembali. Tapi waktu itu memang terjadi kurang lebih katanya 15 menit perdebatan, pemikiran-pemikiran, tukar pendapat. Yang dipikirkan adalah bagaimana itu bisa menjadi jalan keluar bagi Indonesia di tengah situasi genting di awal kemerdekaan. Usia bangsa kita belum genap 1 hari. Akhirnya para tokoh ini bisa menerima. Ada tokoh Ki Bagus Hadikusumo dari Muhammadiyah, awalnya juga masih berusaha memperjuangkan ya, tapi Ki Bagus dan tokoh-tokoh lainnya ternyata berpikiran untuk kepentingan yang lebih besar. Bahwa bangsa ini tidak bisa merdeka di sebagian daerahnya saja, tapi bersama-sama untuk berjuang dan bersatu menatap ke depan. Lalu untuk konteks pada saat ini kira-kira bagaimana ya Bang? Karena masih banyak yang mengangkat kembali isu tentang Piagam Jakarta ini. Iya, menarik sekali pertanyaannya Manda. Jadi memang apa yang kita baca, kita pelajari dari sejarah tentunya pasti menjadi acuan sampai dengan saat ini. Apa yang terjadi pada tanggal 18 Februari, kesepakatan para tokoh bangsa maupun perwakilannya waktu itu dan dikukuhkan lagi dalam sidang PPKI itu sudah jelas ya. Indonesia adalah bukan negara berdasarkan agama. Itu sudah clear dan dipastikan oleh founding fathers kita. Dari situ kita sebagai bangsa Indonesia, sebagai generasi yang lebih kinian kita bisa melihat ke depan dan tentunya menjadi catatan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara bahwa perbedaan bisa terjadi dulu, sekarang dan yang akan datang, tapi kesepakatan-kesepakatan yang menjadi landasan hidup kita bersama itu tentunya harus kita pegang teguh dan kita teruskan agar masa depan bangsa ini jauh lebih baik dan jauh lebih maju lagi. Demikian Manda. Oke, wah ternyata ini ya Bang, sangat menarik ya Bang, bahwa keputusan untuk menghapus 7 kata di rancangan preambul Piagam Jakarta ini
ternyata memiliki relevansi dengan konteks pada masa kekinian gitu ya. Keputusan ini sudah merupakan kesepakatan bersama yang harus kita yakini dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa pada masa ini. Sekian di episode Jejak Sejarah ini, nantikan episode Jejak Sejarah berikutnya.